Selamat berjumpa kembali dengan kami, EasyX Software, dan dalam kesempatan ini saya akan kembali memberikan tutorial berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan dari beberapa materi yang disajikan ke dalam seri tutorial, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara penyajian daripada laporan yang disediakan oleh aplikasi. Pada aplikasi IFV01 ini, laporan ini sebetulnya tidak ada hal yang mesti kita kerjakan lagi ya. Artinya tidak seperti halnya kita dalam proses penginputan, kemudian persiapan data-data master seperti itu ya yang mesti kita siapkan. Namun dalam laporan kita hanya cukup menyajikan berdasarkan periode yang kita mau lihat seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, dalam hal laporan keuangan, IFV01 ini memang sebagai aplikasi yang membuat laporan keuangan, memberikan 3 laporan standar yang lazimnya gitu disajikan dalam atau dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan. Pertama yang disajikan dalam laporan keuangan ini yaitu berkaitan dengan laporan laba rugi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan laporan neraca atau posisi keuangan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke aplikasi ya, kita coba lihat di tampilan layar komputer kita atau laptop kita. Itu kita klik menu, kemudian kita pilih laporan. Nah, di sini ada 3 laporan yang tadi saya sampaikan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, kita coba masuk ke laporan laba rugi. Nah, pada saat kita klik, itu langsung kita disodorkan pada pilihan untuk mengisi tanggal ya. Tanggal periode awalnya berapa, kemudian tanggal akhirnya berapa, dan level sampai. Nah, level sampai ini adalah penyajian data sampai dengan akun subkategori atau sampai dengan akun perkiraannya gitu. Jadi akun yang paling detailnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya contoh dalam hal penyajian laba rugi ini, kalau dalam standar akun yang kami sajikan itu misalnya biaya itu dikategorikan ke dalam biaya pemasaran dan biaya umum misalnya gitu ya. Nah, kalau kita cukup pada 2 poin tadi atau mungkin 3 ya, karena kan sebetulnya secara klasifikasi atau kategori itu ada 3 yang kita setting di aplikasi adalah biaya pemasaran, biaya admin dan umum, kemudian yang ketiga biaya penyusutan gitu. Jadi penyusutan ini memang kita pisahkan dengan admin dan umum. Kemudian kembali lagi kepada tadi, apa itu level sampai dengan misalnya gitu ya. Nah, misalnya tadi contoh kasus, misalnya dalam hal ini kita mengkategorikan biaya itu sampai subkategori itu hanya 3 level, yaitu pemasaran, kemudian admin dan umum, dan 3 penyusutan. Kalau kita ingin sampai dengan penyajian angka ketiga kategori itu saja, itu cukup sampai subkategori. Tapi kalau misalnya kita ingin dari masing-masing kategori tadi atau subkategori tadi ingin juga bisa kelihatan misalnya pemasaran itu apa aja, kemudian misalnya admin dan umum juga apa aja. Nah, itu pilihannya adalah akun gitu ya. Jadi pilih yang akun yang ini.
Nah, itu nanti akan muncul misalnya pemasaran itu misalnya biaya iklan atau biaya promosi atau apa gitu ya, atau biaya admin dan umum tuh gaji, misalnya biaya transportasi, biaya komunikasi misalnya gitu ya. Nah, itu akan ditampilkan kalau kita pilih sampai dengan akun seperti itu. Nah, kita coba untuk menampilkan laporan laba rugi sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam form ini ya. Sebetulnya kita bisa ganti di sini ya dengan cara mengklik di sini. Nah, ini akan ada tanggal yang bisa kita nanti tentukan. Misalnya saya ingin dari tanggalnya bukan tanggal 1 Januari, misalnya dari tanggal bulan kemarin lah, katakan dalam hal ini bulan April misalnya ya, sampai dengan 31 April misalnya, contoh aja gitu ya. Nah, ini yang ingin saya tampilkan dalam laporan laba rugi itu, artinya bulan kemarin, asumsinya seperti itu. Nah, itu untuk sampai dengan level subkategori kita coba lihat ya. Jadi setelah kita pilih tadi tanggal awalnya tanggal berapa, kemudian tanggal akhirnya tanggal berapa, dan kita tentukan levelnya, baru kita tampilkan laporan. Nah, itu langsung kita masuk pada penyajian laporan ya. Jadi ini ada judul laporan, nama perusahaannya, kemudian nama laporannya dan periode laporan, serta ini komponen daripada laporan laba ruginya, yaitu pendapatan yang meliputi diskon, penjualan, diskon, dan harga pokok. Ini minus karena memang mengurangi daripada penjualan ya. Kemudian ini ada pendapatan bersihnya. Dan ini ada beban. Nanti ini kebetulan bebannya memang dalam sampel transaksi yang disimulasi hanya beban admin dan umum ya. Kebetulan yang pemasaran dan penyusunan belum kita buat simulasinya gitu. Jadi tidak muncul di sini. Kemudian kita bisa ketahui laba dan ruginya berapa. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian nanti kita ingin melihat periode yang berbeda, ya kita tinggal panggil lagi menu, kemudian kita panggil ke laporan dan kita masuk lagi ke laba rugi tadi. Jadi tentukan periodenya yang kita mau. Katakanlah ini kita maunya sampai dengan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal Maret misalnya, triwulan gitu ya, triwulan pembukuan kita misalnya gitu ya. Nah, kemudian tampilkan. Nah, selama 3 bulan atau 1 kuartal ini kita mendapatkan total pendapatan bersih adalah 2,1 ya. Kemudian bebannya kita ada 1,6 dan kita punya profit bersihnya, laba bersihnya adalah 561. Ini contoh kasus daripada penyajian laporan keuangan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kemudian kita ingin melihat yang lain, laporan lain, kita tetap kembali lagi ke menu, kemudian kita tentukan pilihannya berikutnya, misalnya adalah neraca. Nah, kalau neraca ini kita asumsikan karena tanggal awal ini adalah tanggal yang tidak harus kita tentukan sebetulnya. Jadi kalau neraca itu adalah sampai dengan gitu ya. Kalau neraca itu kalau laba rugi itu dari sampai gitu ya. Jadi, tapi kalau neraca itu sampai dengan gitu ya. Jadi kita melihat neraca itu hanya sampai dengan kapan, misalnya sampai dengan April gitu ya. Jadi ini dari periode awal tentunya. Nah, untuk level sampai, nah ini juga sama sebetulnya istilahnya menampilkan angkanya itu sampai dengan subkategori. Kalau dalam contoh neraca itu misalnya gini, kalau di dalam aktiva atau sisi yang sebelah kiri itu ada namanya misalnya kas kecil, ada bank, misalnya banknya kita punya 3 rekening, misalnya contoh rekening BCA, rekening Mandiri, sama rekening misalnya BRI misalnya gitu ya. Nah, kalau kita pilihannya misalnya di pilihan akun atau pilihan detail, keempat akun tadi akan muncul ya. Tadi misalnya kas kecil, kemudian bank BCA, bank Mandiri, sama bank BRI. Tapi kalau misalnya kita pilihnya subkategori, 4 komponen tadi termasuk dalam subkategorinya adalah kas dan bank. Nah, jadi yang muncul nanti di dalam neraca itu kas bank, itu cukup sampai dengan kas bank. Nah, kita coba dulu dari neraca ini sampai level subkategorinya. Nah, ini kita tadi tentukan tanggal 30 April ya, sesuai gitu ya.
Nah, yang tadi saya sampaikan, kalau sampai dengan subkategori, jadi hanya cukup kas dan bank saja, jadi total kas dan bank saja gitu kan. Kemudian kalau piutang usaha ya biasanya cukup satu memang gitu, baik subkategori maupun detail. Kalau rinci sih ada di daftar piutang biasanya gitu ya. Kemudian persediaan juga sama, ini juga kalau mau rinci di daftar barang tentunya, kalau secara umum daftar persediaan dagang gitu, barang dagangan gitu ya. Nah ini kalau pajak dibagi muka, kalau mungkin akun bisa nanti muncul misalnya untuk PPN keluaran misalnya, atau berkaitan PPh 22 atau PPh 23 juga itu akan muncul. Kemudian ini juga kalau misalnya di sisi pasifa itu, kalau misalnya kita levelnya akun, nanti mungkin si hutang pajak misalnya dirinci lagi ke dalam PPN keluaran, PPh 21, PPh 23, misalnya PPh 25, sorry 25 di sini ya, biasanya di Aktiva ya. Misalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian gitu. Mau menyajikannya sampai lebih detail atau cukup sampai dengan subkategori gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi simple, mudah, tidak ada hal yang mesti kita siapkan terlebih dahulu. Cukup dengan menentukan periode, karena sebetulnya laporan ini kan adalah hasil daripada transaksi-transaksi yang diinput oleh Bapak Ibu sekalian melalui dalam aplikasi ini adalah jurnal umum, melalui transaksi penjualan barang, melalui transaksi pembelian barang, seperti itu ya. Jadi akhirnya mendapatkan satu informasi dari transaksi itu adalah laporan keuangan, yang cukup hanya kita tentukan periodenya, laporan itu sudah memberikan gambaran informasi kepada kita. Bagaimana keuntungan atau kerugian kita dalam berbisnis, bagaimana posisi keuangan kita pada saat periode tertentu kita lihat, apakah ada kenaikan aset kita, ada penurunan hutang kita misalnya gitu kan, ada keuntungan kita di dalam laba ditahan kita bagaimana, misalnya apakah senantiasa ada pertumbuhan yang terus meningkat. Itu bisa kita lihat di laporan neraca gitu. Atau yang ketiga adalah laporan arus kas, yang selanjutnya akan kita coba lihat ya Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke laporan berikutnya. Kita klik menu, kemudian kita pilih arus kas atau cash flow. Nah ini untuk kas sama halnya sebetulnya dengan laba rugi ya. Kita menentukan periode awal berapa, akhir berapa. Dan ini tentunya range waktu ini fleksibel ya, bisa kita tentukan. Mau dari 1 bulan saja, misalnya dalam hal ini Januari sampai dengan Januari 31. Tanggal 31, jadi tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Kita lihat seperti apa cash flow-nya. Nah ini cash flow-nya sudah disajikan. Ini ada judul laporan, namanya laporan arus kas. Secara metode memang kita sajikan menurut prinsip akuntansi di kita itu. Memang penyajian cash flow ini ada 2 metode penyajian. Pertama metode langsung dan metode tidak langsung gitu ya. Jadi apa itu langsung, apa itu tidak langsung, itu sebetulnya hanya masalah cara penyajian saja. Tapi bagi yang misalnya agak kurang begitu paham dengan cara membaca laporan arus kas ini, memang yang metode langsung ini akan lebih mudah gitu untuk dibaca, karena kan di situ komponen-komponen. Misalnya dalam hal ini kita bagi ke dalam 3 klasifikasi ya. Operasional, kemudian investasi, dan pendanaan. Ini memang sudah standar dari prinsip akuntansi kita ya. Jadi operasional ini yaitu kegiatan kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional gitu ya. Jadi bisnis yang berkaitan dengan bisnis as usual gitu ya. Nah di sini bisa kita lihat misalnya memang dalam kasus ini kita belum ada penerimaan sampai dengan Januari 31 Januari 2025, hanya ada pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan di sini. Kemudian investasi kita nggak ada. Nah di sini dari aktivitas pendanaan kita memang menerima dana gitu ya.
penerimaan modal, kemudian ada juga bantuan dari pihak bank pinjaman. Nah, dalam contoh kasus data yang disajikan itu sebesar 350 juta. Dan kita punya saldo kas awal itu 1 juta, jadi totalnya 350 juta 550 ribu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini di cash flow gitu ya, sisi cash flow yang disajikan. Jadi mudah ya, saya kira Bapak Ibu sekalian. Kita cuma tinggal menentukan ininya saja, periodenya, lalu kita lihat laporannya seperti apa, kita analisa, kita evaluasi apa yang memang terjadi dengan kondisi keuangan kita, kondisi bisnis kita melalui laporan keuangan ini. Tentunya kemudian baru kita bisa putuskan langkah-langkah, mungkin entah itu perbaikan, entah itu mungkin cara meningkatkan omset lagi, bagaimana caranya. Itu bisa nanti kita putuskan setelah kita bisa melihat laporan keuangan. Seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan laporan, saya kira Bapak Ibu tidak perlu lagi kita mempersiapkan segala sesuatunya. Cukup dengan menentukan periode, lalu kemudian laporan akan bisa kita tampilkan. Jadi sebagaimana yang disampaikan, aplikasi IEV 01 ini sangat simple, mudah, namun tetap akurat ya, karena disajikan berdasarkan standar akuntansi Indonesia dengan fitur-fitur yang cukup memberikan kemudahan, user friendly gitu ya istilahnya ya bagi kita sebagai pengguna. Dan tentunya Excel ini kan bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang sulit. Itu merupakan aplikasi yang sehari-hari dan paling banyak digunakan di dalam dunia usaha kita ya. Excel ini sangat istilahnya aplikasi sejuta umat mungkin gitu ya. Jadi banyak dipakai gitu ya. Tentunya bukan hal yang sulit, bukan hal yang rumit gitu untuk digunakan oleh kita sebagai pengguna gitu ya. Nah, dari rangkaian awal kita menyampaikan tutorial, pertama berkaitan dengan master data, penginputan akun, penginputan data pelanggan, data supplier, barang, seperti itu ya. Sudah disampaikan dalam tutorial setup master barang, setup master, kemudian masuk pada tutorial kedua, yaitu berkaitan dengan transaksi. Itu kita bisa mencermati bagaimana cara kita menginput transaksi di jurnal umum, kemudian transaksi di penjualan, transaksi di pembelian, kemudian kita bisa mensimulasikan bagaimana transaksi pelunasan atas piutang, pelunasan atas hutang. Nah, dalam kaitan dengan transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan pelunasan atas piutang dan pelunasan atas hutang, itu sebetulnya juga akan nanti bermuara jurnalnya kepada jurnal umum. Nah, jurnal umum sendiri yang disediakan oleh aplikasi itu nanti digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran atau penerimaan kas yang tidak langsung berkaitan dengan penjualan atau pembelian, tapi misalnya dengan biaya-biaya, pengeluaran untuk biaya operasional misalnya gitu ya, atau misalnya istilahnya penerimaan dari dana-dana pinjaman misalnya gitu kan, atau seperti penyusutan, itu juga harus dijurnal di jurnal umum, atau misal semacam jurnal penyesuaian seperti itu, ada koreksi-koreksi atas akun yang salah akun misalnya harus dibetulkan. Jadi Bapak Ibu, kalau di akuntansi itu kita nggak boleh menghapus atau membatalkan transaksi yang sudah terjadi, apalagi periode sebelumnya langsung kita rubah begitu saja. Jadi dalam prinsip akuntansi kita ini tidak boleh mengganti atau merubah periode-periode yang sudah dilaporkan menjadi data yang seharusnya misalnya gitu ya. Tapi itu harus dilakukan pada periode-periode berikutnya yang berjalan gitu. Jadi makanya ada jurnal penyesuaian misalnya, ada jurnal koreksi atas pembukuan periode-periode sebelumnya. Misalnya periode yang berjalan ini kita misalnya bulan April
Itu kita ada koreksi misalnya untuk bulan Januari, bulan Februari. Nah, itu dilakukannya di bulan April. Nggak boleh kita merubah masuk ke data-data bulan Januari gitu. Karena kan itu sudah dilaporkan. Nanti kalau misalnya itu dirubah, berarti laporan kita yang sudah disampaikan harus dirubah juga. Kalau memang kita mau merubah ke situ gitu. Jadi akan ada efek domino kalau kita merubah dari penyajian angkanya dari bulan-bulan sebelumnya, itu mesti dirubah sampai ke bulan terakhir gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk tutorial yang terakhir berkaitan dengan laporan keuangan sudah disampaikan juga. Nah, mungkin hal penting lainnya yang perlu juga Bapak Ibu adalah ketahui bersama, yaitu adanya fasilitas fitur atau fitur yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai satu alat memonitor gitu ya. Nah, ini namanya dashboard gitu ya. Nah, Bapak Ibu masuk ke menu, nanti akan ada pilihan menu. Nah, ini pilih dashboard ya. Nah, dashboard yang bisa kita lihat di layar ini ada beberapa indikator ya yang bisa kita lihat di dalam layar kita. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari sisi sebelah kiri atas itu ada penjualan. Nah, ini penjualan periodenya kapan? Nah, ini yang disajikan secara standar yang muncul di dalam dashboard ini adalah data dari sampai gitu ya. Jadi data awal sampai dengan terakhir. Jadi kumulatif, ini adalah data penjualan kumulatif. Nah, kemudian juga ini profit kumulatif. Nah, ini saldo pada saat ini gitu ya, saldo kas bank pada saat ini gitu ya. Saat terakhir lah gitu ya. Seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini ada pilihan periode yang bisa kita tentukan apakah Januari atau Februari ataukah misalnya mau ditentukan 1 bulan ya kita klik Januari. Kalau kita mau 2 bulan ya kita tinggal short 2 bulan dari Januari sampai Februari, atau misalnya Januari sampai dengan Maret kita highlight seperti gitu ya. Diklik begitu dari kiri sampai ke kanan, seperti itu caranya memilihnya. Nah, di dalam indikator lain selain tadi penjualan, profit dan saldo kas, kita ada data atau tren penjualan gitu ya. Dari Januari sampai dengan bulan Mei kita bisa melihat tren penjualan kita. Kemudian tren profit kita seperti apa, meningkat terus ya kalau di sini ya kita lihat. Nah, kemudian rasio biaya terhadap pendapatan juga bisa kita lihat di sini ada 12% ya. Nah, ini juga penting adalah umur piutang. Nah, umur piutang ini sebetulnya kita bisa melihat sebetulnya sejauh mana efektivitas kita dalam hal menagih gitu ya. Kalau semakin tinggi angka-angka yang sudah jatuh tempo tapi belum ditagih misalnya, ini kan muncul angkanya di sini di 0 sampai 30 sampai 30 sampai 60 gitu ya, atau nanti kalau makin lama 60 sampai 90 atau di atas 90. Nah, ini contoh kasus memang kita ada yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar, ini kurun 30 sampai 60 harinya dari tanggal jatuh tempo ya. Jatuh tempo itu kan tanggal misalnya kita kasih 30 loh. Berarti kalau 30 ini udah tambah lagi 30 udah 60, ini masuk ke 61 lebih berarti ya, mau ke 60 ini gitu ya. 60 hari gitu. 90 maaf gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Artinya ini berarti ada sesuatu yang mesti kita bertanyakan nanti ke bagian keuangan kita, atau kita sendiri yang ngelola ya, berarti ini ada yang mesti kita cek lagi gitu. Piutang-piutang kita kok banyak yang belum dibayar gitu ya. Atau jangan-jangan memang belum dilunasi misalnya di programnya gitu ya, itu mesti kita lunasi supaya informasinya update ya. Kemudian ini angka secara value ya. Ini kalau ini presentasi, kalau ini secara value. Jadi jumlahnya berapa yang belum jatuh tempo nih? Oh, ada 12,5 nih. Ini yang sudah jatuh tempo dari 0 sampai 30 ada 5,9 juta, dan ini yang sudah 30 sampai 60 ada 1,3 juta. Nah, ini indikator-indikator penting yang mesti juga Ibu Bapak lihat dan cermati ya. Kemudian juga ada top 5 penjualan produk tertinggi. Jadi kalau contoh kasus yang di aplikasi ini kan ini produk-produk elektronik ya.
Jadi ini yang tertinggi misalnya nih apa nih, Magic Gear misalnya gitu kan, kompor gas gitu ya. Nah ini yang bisa kita lihat dari tren penjualan produk gitu ya, seperti apa yang paling dominan gitu. Tapi di sini juga kan informasinya sangat bisa membantu kita. Misalnya kok saya banyak produk ini tapi di sini kok nggak laku ya, berarti ya gitu ya. Nanti bisa kita lakukan apakah perlu satu strategi promo yang lebih bagus, misalnya menarik seperti itu, atau seperti apa gitu ya. Nah, piutang secara value bisa kita lihat piutang kita ada 19,8 juta, tapi utang kitanya memang 167 juta nih, tinggi ya. Balik nih, gedean utang daripada piutang gitu ya. Nah, ini tren biaya ya. Dari Januari ke Februari, Maret, April, tren biaya kita seperti apa. Gitu ya. Jadi ini indikator-indikator atau apa namanya? Informasi lah, informasi-informasi yang bisa mengindikasikan kesehatan bisnis kita ya, atau keuangan kita juga gitu. Bisa dilihat dari sisi dashboard ini gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya contoh tadi ya, kita lihat dari sisi bulan per bulan, bisa tinggal kita klik saja. Ini misalnya Januari, ini kemudian Februari, ini Maret. Tapi kita ingin misalnya Januari sampai Maret ya, kita klik aja ini sampai sini gitu. Dari Januari sampai dengan Maret seperti itu. Jadi tampil semua 3 bulan selama triwulan gitu ya. Seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya kita pertama kali masuk ke dalam menu dashboard ini, harus kita klik dulu ini ya, refresh data. Ya. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk merefresh data-data yang bila mana ada penambahan-penambahan dalam transaksi. Nanti ini harus ke-update dulu datanya, biar nanti informasinya up to date. Jangan sampai nanti kok saya udah nambah omset tapi kok angkanya segitu ya. Nah itu mungkin jangan-jangan belum di refresh misalnya gitu kan. Nah itu di refresh aja dulu datanya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Dari awal berkaitan dengan laporan, yaitu laba rugi, neraca, dan arus kas. Kemudian di dashboard juga penting. Ini nanti mungkin bisa saja ke depannya dikembangkan terus, kira-kira informasi-informasi apa yang perlu ditampilkan di sini ya, di dashboard ya. Jadi itu bisa kita tentukan ya. Nah ini kalau misalnya kita mau menghilangkan pilihan periode ya, kita tinggal klik ini aja. Jadi dia kembali ke pilihan all, semua disajikan datanya. Seperti Bapak Ibu, ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan tentunya kepercayaan dari Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi IFI 01 ini. Terima kasih.